Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi struktur kayu yaitu glulam. Anggota dari kelompok 5, Aditya Rizka Pradana, Eriko Dion Sumarta, Ica Wahyu Stenrum, dan Rahman Nur Amin. Apa itu balok laminasi atau glulam? Balok laminasi atau dikenal sebagai glulam, glued laminated timber, adalah salah satu produk kayu rekayasa yang tertua. Balok laminasi terbuat dari 2 atau lebih kayu bergajian yang direkat dengan arah sejajar satu sama lain, berbentuk lurus atau lengkung tergantung peruntukannya, menurut Moody et al. Pada tahun 1999. Sedangkan menurut Serrano pada tahun 2003, menyatakan bahwa pada dasarnya balok laminasi adalah produk yang dihasilkan dengan menyusun sejumlah papan atau lamina di atas satu dengan yang lainnya, dan merekatnya sehingga membentuk penampang balok yang diinginkan. Sejarah dari laminasi. Laminasi pertama kali digunakan di Eropa pada konstruksi sebuah auditorium di kota Basel, Swiss pada tahun 1893. Sistem ini dipatenkan sebagai Hetzer System dan menggunakan lem yang tidak tahan air atau waterproof. Dengan demikian, aplikasi ini hanya dapat digunakan pada kondisi kering. Perkembangan jenis lem yang digunakan selama masa Perang Dunia Pertama menstimulasi penggunaan laminasi pada pesawat dan rangka bangunan. Di Amerika, salah satu lempung laminasi pertama kali yang digunakan pada gedung USDA Forest Service, Forest Product Laborator, Madison, dan Wisconsin. Perang Dunia Kedua memacu minat yang baru pada pengembangan lem dari resin sintetik yang tahan air atau waterproof. Hal ini membuat laminasi dapat digunakan pada jembatan kayu dan aplikasi eksterior lainnya. Pada awal tahun 1950-an, paling terdapat selusin pabrik kayu laminasi yang tergabung dalam American Institute of Timber Construction atau AITC. Pada tahun 1963, asosiasi ini membuat standar nasional pertama. Dengan standar ini terus diupdate oleh AITC. Pada pertengahan 1990-an, terdapat 30 perusahaan di seluruh Amerika Serikat dan Kanada yang memproduksi laminasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh AITC. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rahman Nur Amin. Glulam. Ketebalan maksimum balok laminasi yang diizinkan adalah 50 mm atau 2 inci, dan umumnya ketebalan laminasi antara 25 sampai 50 mm atau 1 sampai 2 inci. Strack et al. 2010. Yang kedua, berdasarkan penampangnya, balok laminasi dibagi menjadi balok I dan balok T. Balok I atau sama dengan ganda, balok pipa atau kotak, dan stressed skin panel. Yang ketiga, berdasarkan arah pembebanannya, glulam dibedakan menjadi glulam horizontal, yaitu glulam yang menerima beban tegak lurus arah laminasi, dan glulam vertikal, yaitu glulam yang menerima beban sejajar arah laminasi. Sedangkan berdasarkan jenis kayu yang digunakan, glulam dapat dibuat homogen, yaitu glulam dengan jenis kayu yang sama pada setiap lapisnya, dan glulam non-homogen, yaitu glulam yang terdiri dari beberapa jenis kayu yang berbeda, campuran kayu keras dengan kayu lunak. Next, jenis kayu yang biasa digunakan untuk pembuatan glulam yaitu yang pertama kayu pohon karet, yang kedua sengon, gemlina, dan mangium. Perekat RPF. RPF atau yang bisa disebut dengan resosinol phenol formaldehyde adalah perekat yang umum digunakan dalam pembuatan balok laminasi. Namun perekat lain yang telah dievaluasi dan dibuktikan memenuhi persyaratan baik kinerja maupun daya tahannya dapat digunakan. Moody et al. 1999. Penggabungan sifat-sifat
resin, penol, dan resorsinol untuk menghasilkan resorsinol yang berbiaya rendah atau penol yang lebih cepat matang. Hasilnya perekat RPF yang lebih rendah karena berbasis penol dan matang pada suhu ruangan karena gugus ujung resinol. Marah 1992. Kelebihan resorsinol formaldehida adalah baunya kurang bila dibandingkan dengan penol formaldehida. Cepat mengeras pada temperatur rendah, lebih aktif daripada penol formaldehida, tahan terhadap pengaruh cuaca, kelembapan tinggi, direbus air, suhu tinggi, dan biodeteriosasi, serta penggunaan untuk eksterior, untuk perkapalan, struktural, dan untuk marine construction. Kekurangan dari resorsinol formaldehida adalah pembuatannya yang rumit sehingga harganya mahal. Untuk menekan biaya biasanya dilakukan pencampuran dengan penol formaldehida dengan perbandingan 1:1. Serta perekatnya berwarna merah kecoklatan sehingga memberikan garis perekatan yang gelap. Rehundi dan Hadi 1997. Fungsi sebagai komponen struktur bangunan komersial dan rumah seperti balok konstruksi, tiang atau kolom konstruksi, struktur kuda-kuda, balok lantai, portal melengkung, dan kubah. Yang kedua sebagai komponen struktur jembatan. Yang pertama balok penumpang, yang kedua decking. Untuk yang berikutnya yaitu proses produksi dari kayu glulam. Yang pertama yaitu pembuatan lamina atau balok kayu pada setiap lapis kayu glulam. Kayu yang akan digunakan untuk pembuatan lamina dipotong menurut ukuran yang telah ditentukan atau standar yang dipakai. Sebagai contoh, ukuran standar tebal lamina adalah 3,8 cm dan 1,9 cm dengan ukuran lebar yang bervariasi. Menurut Canadian Wood Council pada tahun 2000. Kemudian langkah kedua yaitu pengeringan dan pemilahan lamina. Lamina perlu dikeringkan secara tepat untuk meminimalkan perubahan dimensi dan meningkatkan sifat-sifat strukturalnya. Biasanya dilakukan dengan pengeringan di dalam kilang pengering. Lam dan Prion pada tahun 2003 menyatakan, lamina dikeringkan pada kadar air dengan kisaran yang ditentukan. Pada umumnya menggunakan lamina dengan kadar air yang berkisar antara 7-15%. Kemudian untuk pemilihan kayunya ada dua tipe pemilihan kayu yang digunakan yaitu pemilihan berdasarkan visual dan penilaian E-rating. Next. Untuk proses yang ketiga yaitu penyambungan ujung balok lamina. Untuk membuat balok laminasi dengan panjang melebihi kayu gergajian yang umumnya tersedia, harus dilakukan dengan menyambung ujung lamina sampai panjang yang ditentukan. Sambungan ujung yang umum adalah finger joint, seperti pada gambar di bawah ini. Dengan panjang kira-kira 28 mm atau sekitar 1,1 inci. Bentuk-bentuk lain juga dapat digunakan asalkan memenuhi persyaratan kekuatan spesifik dan daya tahan. Sebelum pembuatan, ujung balok diperiksa untuk memastikan bahwa tidak ada mata kayu atau hal-hal lain yang akan dapat mengurangi kekuatan sambungan. Sambungan kemudian dibuat pada kedua ujung lamina dengan menggunakan pisau khusus dan selanjutnya diberi perekat. Sambungan pada potongan lamina yang berdekatan dipasangkan dan perekat dimatangkan dengan pemberian tekanan pada kedua
ujung balok. Sebagian besar menggunakan sistem pematangan radiofrekuensi kontinu atau continuous radiofrekuensi curing system yang menghasilkan panas dengan cepat dan mengeraskan perekat dalam beberapa detik. Next. Untuk tahap yang keempat yaitu perekatan permukaan. Penyusunan lamina menjadi elemen dengan ukuran yang ditentukan merupakan tahap kritis dalam proses pembuatan balok laminasi. Untuk memperoleh permukaan yang bersih, sejajar dan dapat direkat, lamina harus diketam pada kedua permukaannya, termasuk lebarnya sebelum proses perekatan. Hal ini menjamin susunan akhir yang berbentuk siku dan tekanan yang diberikan akan merata. Perekat kemudian dilaburkan dengan menggunakan glued extruder. Lamina kemudian disusun ke dalam bentuk yang ditentukan. Setelah perekat mencapai masa tunggu atau open assembly time, yang tepat selanjutnya diberikan tekanan. Metode yang paling umum dalam memberikan tekanan adalah dengan pengempaan atau clamping batch. Tekanan diberikan dengan sistem mekanik atau hidrolik. Dengan proses ini, perekat dimatangkan pada suhu ruangan selama 6-24 jam. Selama beberapa hari berikutnya, pematangan berlanjut tetapi pada tingkat yang jauh lebih rendah. Pengempaan yang dilakukan pada beberapa penelitian umumnya menggunakan pengempaan dingin dengan besar tekanan yang diberikan yaitu 10 kg per cm persegi dengan lama waktu pengempaan bervariasi antara 2-24 jam. Besarnya tekanan keempat dan lama waktu pengempaan antara lain bergantung pada jenis kayu, jenis perekat, dan ketebalan balok laminasi. Next. Tahap terakhir yaitu penyelesaian akhir atau finishing. Setelah balok laminasi dikeluarkan dari sistem pengempaan, permukaan lebar diketam untuk menghilangkan perekat yang keluar antara balok yang berdekatan dan untuk meratakan sisi balok agar balok laminasi yang telah selesai sedikit lebih kecil daripada ukuran nominal asli laminanya. Dua permukaan lainnya dapat diketam atau diamplas menggunakan peralatan yang mudah dipindahkan. Setelah tahapan tersebut selesai, kemudian dilakukan pengemasan. Next. Selanjutnya, kelebihan gulam. Gulam dapat dibuat dengan penampang dan panjang yang lebih besar dari balok tunggal biasa atau solid wood. Dari segi efisiensi, gulam lebih baik karena dapat dibuat dari kayu berukuran kecil, bermutu rendah, dan kombinasi mutu rendah dan mutu tinggi seperti kayu dari hutan tanaman industri, hutan rakyat, dan hasil tebang penjarangan. Bentuk-bentuk kayu laminasi bervariasi dalam jenis, jumlah lapisan, ukuran, bentuk, dan ketebalan. Gulam dapat memberikan kesan yang indah dan dekoratif di dalam arsitektur bangunan karena konstruksi dapat dibuat dengan leluasa. Kekurangan gulam. Yang pertama, persiapan untuk membuat gulam umumnya memerlukan biaya yang lebih besar daripada konstruksi kayu biasa. Kekuatan dan kekokohan konstruksi kayu tergantung pada kekuatan sambungannya atau perekat. Yang ketiga, proses pembuatannya memerlukan peralatan khusus. Pada proses pembuatan gulam diperlukan pengawasan dari orang-orang yang ahli. Dan yang terakhir, berdasarkan keteguhan lentur, gulam kayu karet, gemelina, mangium, dan sengon baik menggunakan perekat pabrikan maupun perekat hasil penelitian masih belum melebihi kekuatan kayu solidnya. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh perekat yang digunakan, cara pengerjaan dan masa gempa yang tidak sesuai dengan standar yang digunakan. Kemudian kekuatan gulam yang dibuat dan diteliti di Puslitbang hasil hutan menggunakan beberapa jenis kayu dan perekat. Bisa dilihat pada tabel. Yang di bawah ada perbandingan kayu solid dengan gulam berdasarkan kekuatan lenturnya. Dan yang terakhir ada cuplikan dari proses pembuatan dari gulam.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.